Selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Sanas Kairus akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Berita pertama, pemirsa, negara bagian Washington di Australia tahun lalu mengeluarkan $815.000 atau sekitar 13 miliar untuk membersihkan grafiti di tempat-tempat publik. Grafiti ini sering berada di tempat yang sulit dijangkau regu pembersih. Tapi kini ada solusi baru, yakni memanfaatkan drone dengan penyemprot cat. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, ada pertempuran terus-menerus antara para pembuat grafiti dan kru transportasi yang bertugas membersihkan grafiti. Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there. I saw the wasted resources and the challenges of sending my employees up to, walk on very steep embankments, sometimes needing fall protection. Supervisor kru pemeliharaan Mike Goger yang punya latar belakang penerbangan mulai mencari solusi. There's got to be somebody out there probably making a drone that will spray paint. Aqualine Drones bersedia menerima tantangan itu. Perusahaan asal Connecticut ini mengkhususkan diri pada drone yang dipakai membersihkan jendela pencakar langit. Untuk membersihkan grafiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat penutup grafiti. Menurut pejabat transportasi, hanya perlu 2 orang untuk melakukan pekerjaan ini dibanding 6 pekerja yang dulu dibutuhkan membersihkan grafiti. This is a tethered drone. On the backside there, you can see a port that a standard paint sprayer hose will hook to. You can feed it as much hose as you wish. We have one person at the controls, and somebody's in charge of just monitoring the paints because the aircraft is up there flying. As this bucket becomes low or empty, we have a person assigned to swap it out so we can keep painting as long as we have battery life. Negara bagian Washington menghabiskan $815.000 untuk membersihkan sekitar 65.000 meter persegi grafiti tahun lalu, sehingga mendorong DPRD negara bagian itu menyetujui RUU yang mengalokasikan dana sebesar $1 juta untuk mengembangkan cara baru seperti ini. We'll never stop graffiti. It goes way, way, way back, thousands of years. But I think this bill will allow us at least to get in front of it, clean it up. Mengerahkan drone lebih cepat dan murah dan dapat mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi Washington ini akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Menurut Mike, meski penghematan biaya merupakan bonus, pencapaian sesungguhnya adalah membuat pekerjaan para kru pembersih ini menjadi lebih aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Banyak rumah di Australia terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Karena itu seorang insinyur di Colorado memperkenalkan metode pembangunan rumah yang berakar dari pembuatan batu bata kuno. Rumah dari bata kota liat ini bisa bertahan saat bencana kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang, atau banjir. Rumah-rumah baru dibangun di seluruh kota Superior di Colorado, tempat angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah 2 tahun lalu. Sebagian besar konstruksi rumah ini memakai bahan yang biasanya mudah terbakar. Tapi rumah baru ini terbuat dari balok tanah yang dipadatkan yang tidak akan terbakar, menurut insinyur Lisa Morey. The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even. Lisa adalah pendiri Novaterra yang memproduksi balok tanah yang dipadatkan dari tanah agak berlumpur yang mengandung pasir dan tanah liat. Untuk perekatnya, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran yang masih gembur ini kemudian dimasukkan ke alat pres untuk dipadatkan dan menghasilkan balok tanah padat. Setelah terkena udara dalam sebulan, balok-balok ini akan mengeras dan siap digunakan. Di lokasi pembangunan dekat kota Longmont, Lisa dan krunya menyisakan ruang antara deretan balok untuk diisi bahan insulasi. Rangka besi dalam dinding membantu membuatnya tahan gempa. So it's going to maintain its strength. In the hundreds, if not thousands of years, I hope this building will be standing. Di kota Superior, pemilik rumah yang dibangun dengan balok tanah ini mengatakan ia tidak akan pernah lupa bagaimana dulu angin yang menderu mengguncang rumahnya yang terbuat dari rangka kayu. Lalu datang api dan ia harus menyelamatkan diri.
Menurutnya, rumah dengan balok tanah baru ini telah mengembalikan ketenangannya. So this methodology of construction, it basically, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside. Rumah-rumah baru ini dibangun dengan kekuatan konstruksi batu bata jemuran yang telah dimodernisasi dan juga berdasarkan kearifan bahwa tanah tidak akan terbakar. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah saksikan Mata Dunia. Kecerdasan buatan mulai digunakan dalam industri konstruksi dalam sebuah proyek gedung di kota Seattle, Amerika Serikat. Robot-robot ditugaskan untuk mendokumentasikan kemajuan proyek dan mendeteksi potensi bahaya. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, dua robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And then it uploads those photos into its cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the project team. Robot-robot ini bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staf 3 bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot ini diproses model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi. Sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Are the walls painted? Is it drywall? Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan mereka. The robot saves a lot of person time just because the amount of time it would take a human to come through and take the level of photos with the consistency is more than 40 hours a week. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. The construction industry is ripe for much more inclusion of robotics in the future. I think that robots will always be working hand in hand with the humans on the job sites as a tool and a benefit. I don't think that they're going to be taking over the construction process on their own. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian resiko dalam konstruksi hanyalah masalah waktu. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi. Menurut proyeksi dari Market US, sebuah perusahaan riset pasar, Market US juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Para ilmuwan di Alaska sedang mengembangkan pendekatan berbasis komputasi awan atau cloud computing untuk menyimpan dan menganalisis data gunung berapi. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam memprediksi letusan. Ketika gunung berapi yang sudah lama tertidur di Alaska mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas tahun lalu, para ilmuwan menggunakan teknologi baru untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat. Nobody knew what was going on, and we were able within a couple of days
to do an analysis of almost 8 years of data that would previously have taken weeks to months. Teknologi baru ini memungkinkan Alaska Volcano Observatory untuk mengambil kesimpulan dengan lebih cepat bahwa aktivitas yang tidak biasa di gunung tersebut tidak menimbulkan risiko. Sebagian besar pengamatan gunung berapi menggunakan satelit untuk mengukur pergerakan tanah di sekitarnya. Data tersebut ditransfer ke peladen lokal dan diunduh untuk dianalisis, namun ini butuh waktu panjang. Dengan teknologi komputasi awan, para pengamat dapat menghemat waktu dalam mentransfer data dan melihat kondisi terbaru gunung berapi. Pemodelan komputer juga meningkatkan prediksi letusan. I think in a lot of ways, we're almost always at the forefront of a lot of this technology. We have a lot of active volcanoes that are erupting quite frequently that we have to monitor, and people worldwide will come to Alaska to study volcanoes because there's so much opportunity to study active volcanoes here. Alaska Volcano Observatory awalnya mengembangkan sistem komputasi awan untuk menangani jumlah data yang terus bertambah berkat teknologi yang lebih canggih dan kemitraan baru dengan observatorium serta badan antariksa lainnya. That's getting us towards this vision of sort of an international, global, virtual observatory that's capable of serving out data and analyzing results, sort of in an automated and real-time basis. Inovasi dalam pengamatan gunung berapi tidak berhenti pada teknologi komputasi awan. Kecerdasan buatan akan semakin penting. In the last few decades, we went from being very data poor to being pretty data rich. We need to develop new approaches for having kind of automated alarms, look at the data for us and pull out anything that the alarm system might think, something's funny here. Dengan analisis yang lebih cepat, para ilmuwan berharap bisa memberikan peringatan yang lebih dini dan lebih akurat kepada masyarakat untuk mengungsi ketika gunung berapi akan meletus. Seperti Indonesia, Amerika Serikat juga dilintasi oleh cincin api Pasifik, yakni di pantai barat. Badan Geologi Amerika Serikat mencatat ada 169 gunung api yang aktif di Amerika, terutama berkumpul di negara bagian Alaska dan juga Hawaii. Gunung Kilauea di Hawaii adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan telah meletus hampir secara terus-menerus sejak tahun 1983. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah saksikan Mata Dunia. Angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Cape Town mengubah mesin angkot agar bisa dijalankan dengan listrik dengan tujuan menekan emisi dan sekaligus meningkatkan pendapatan pengemudi. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years. Because of the savings, if you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang. Meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang.
In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we're trying to figure out a strategy around that. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah tambang emas di Zimbabwe mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi pembangkit listrik surya guna, memenuhi kebutuhan operasional tambang dan berbagai kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Proyek ini di wilayah barat daya Zimbabwe ini menuai pujian dari para pegiat lingkungan. Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kelangkaan listrik kronis, tambang emas Turk di Zimbabwe memutuskan untuk bertindak. Para pekerja mereka memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik setiap jam. And the installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land. So we opted for a former dam site, which we had rehabilitated. Since then, the generation from the solar plant is able to run the plant, every equipment, every asset that we have on the mine, and with excess, that power is thrown into the national grid. Menurut Taurai, tidak seperti yang sebelumnya, tempat pembuangan baru tidak melepas limbah tercemar ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk dipakai di tambang. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Wilayah Barat Daya Zimbabwe, tambang-tambang lain seharusnya meniru tambang Turk yang dimiliki oleh pihak Kanada. They removed waste, the tailings, to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their solar field. They've also saved the forest. What we also appreciate again is they've gone green. Instead of relying on thermal power or hydropower, we know the impact on the environment. Menurut pihak tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah, proyek tenaga surya ini tersebar di lahan seluas 3,6 hektar dan akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas, atau sekitar 117 juta liter air untuk pembangkit tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Ibu satu anak ini adalah salah satu warga setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu jalanan dan dari operasi penambangan batu kapur di dekatnya. My life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees, buy uniforms, and I'm able to do whatever he wants to do in life. As a mother, I'm able to do these things. Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, maka upaya proyek pembangkit listrik tenaga surya Turk Mine ini patut dipuji. Terutama di Zimbabwe, tempat kelangkaan listrik makin memburuk akibat kekeringan di kawasan tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Sanas Khairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.